Kita mengatakan sunnah, 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 kemudian dengan mudahnya bid'ah, bid'ah. Ya, tidak begitu. Kita menjadi setelah belajar itu, setelah belajar tentang sunnah, setelah belajar tentang bid'ah, kita bukan orang yang mudah menghukumi saudaranya. Ya, ternyata banyak yang belum kita tahu, sehingga kita mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Jangan begitu. Bahkan ada yang berani sekali menghujat, membid'ahkan saudara kita. Hari ini katakanlah, diantaranya adalah saudara-saudara dari Nahdien misalnya. Wah, ahlul bid'ah itu. Tidak bisa. Tidak bisa kita mengatakan saudara-saudara kita dari Nahdien, katakanlah sering mungkin berbeda dengan kita, langsung kita katakan ahlul bid'ah. Tidak bisa. Ya, kalau melaksanakan sedikit fikih yang berbeda dengan kita, bukan berarti orang itu menjadi ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang senang mentaktil, orang-orang yang senang mentahrif, orang-orang yang mentamsil, mentakifkan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Itu begitu. Wa kallamallahu Musa taklima, ditahrif menjadi wa kallamallahu Musa taklima. Ini ahlul bid'ah. Insyaallah saudara-saudara kita di Nahdien, Nahdlatul Ulama, ya, tidak ada. Allahnya masih sama dengan kita. Nabinya masih sama dengan kita. Al-Qur'annya masih sama dengan kita. Hadisnya masih sama dengan kita. Nabinya sama dengan kita. Cuman kita kadang tidak pakai kunut, mereka hampir tiap hari pakai kunut. Apakah itu menjadi ahlul bid'ah? Tidak bisa. Oke, jadi kita di dalam belajar nanti, ketika kita tahu sunnah, tahu bid'ah, menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang lebih luwes. Oh iya, nek memang anak dasari ngono dilakoni. Jadi nyaman. Ora padudon terus ujarku ket minyen tekan arep mati. Anane plerak. Ya, padahal sama-sama itu adalah saudara kita, kita saudara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Faqala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Wa qala idzan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Ibu bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Salat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah pada junjungan kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umat beliau yang senantiasa istiqomah dalam Bu Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan majelis kita di pagi hari ini, terlebih dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita awali, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, kemudahan, barokah, ilmu-ilmu dan kepahaman kepada kita semuanya. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai materi tanda kenabian,
Berikutnya adalah tentang sunnah Nabi. Nah, ini yang sering sekali kita akan menyampaikan dan cukup panjang. Dan insya Allah nanti mungkin saya akan menyampaikan tentang, karena sudah nyampe sunnah, tentunya lawannya adalah bid'ah. Nggak bisa sunnah itu kemudian tidak disandingkan dengan bid'ah. Tauhid juga dibandingkan dengan syirik. Ya, jadi kesyirikan bahas tentang tauhid, harus bahas tentang kesyirikan. Bahas tentang sunnah, kita juga akan bahas tentang bid'ah. Kenapa? Supaya kita kenal dan tidak menjadi orang egois. Ya, kita mengatakan sunnah, 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 kemudian dengan mudahnya bid'ah, bid'ah. Ya, tidak begitu. Kita menjadi setelah belajar setelah belajar tentang sunnah, setelah belajar tentang bid'ah, kita bukan orang yang mudah menghukumi saudaranya. Ya, ternyata banyak yang belum kita tahu sehingga kita mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Jangan begitu. Bahkan ada yang berani sekali menghujat, membid'ahkan saudara kita. Hari ini katakanlah diantaranya adalah saudara-saudara dari Nahdien misalnya. Wah, ahlul bid'ah itu. Tidak bisa. Tidak bisa kita mengatakan saudara-saudara kita dari Nahdien, katakanlah sering mungkin berbeda dengan kita, langsung kita katakan ahlul bid'ah. Tidak bisa. Ya. Kalau melaksanakan sedikit fikih yang berbeda dengan kita, bukan berarti orang itu menjadi ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang senang mentaktil, orang-orang yang senang mentahrif, orang-orang yang mentamsil, mentakifkan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Itu begitu. Wa kallamallahu Musa taklima, ditahrif menjadi wa kallamallahu Musa taklima. Ini ahlul bid'ah. Insya Allah saudara-saudara kita di Nahdien, Nahdlatul Ulama, ya, tidak ada. Allahnya masih sama dengan kita. Nabinya masih sama dengan kita. Al-Qur'annya masih sama dengan kita. Hadisnya masih sama dengan kita. Nabinya sama dengan kita. Cuman kita kadang tidak pakai kunut, mereka hampir tiap hari pakai kunut. Apakah itu menjadi ahlul bid'ah? Tidak bisa. Oke, jadi kita di dalam belajar nanti ketika kita tahu sunnah, tahu bid'ah, menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang lebih luwes. Oh iya, nek memang anak dasari ngoten dilakoni. Jadi nyaman. Ora padudon terus ujarku ket minyen tekan arep mati. Anane plerak. Ya, padahal sama-sama itu adalah saudara kita, kita saudara mereka. Tapi hari ini, Masya Allah, sing klambi lorenge paling akeh, kuwi sing paling kuat. Ketone sing paling benar. Hari ini seakan begitu, dan itu terjadi. Dan alhamdulillah tidak di ormas Islam, tapi ormas dunia. Oke. Jadi apa? BRIK sama BRIK Jaya sama PP, Pemuda Pancasila. Rebutan apa? Enggak, rebutan lahan. Tapi kita mudah-mudahan tidak begitu. Beda, tapi tidak menjadi pertengkaran. Mudah-mudahan kita sudah semakin dewasa. Ya, kita di masjid ini, wah ini masjid Muhammadiyah. Boleh enggak apa-apa. Orang NU boleh enggak? Boleh. Orang SI boleh. Kenapa? Yang disembah sama. Ya, di pengelolaannya saja. Wah, itu masjid mana? Itu masjid NU. Masjid NU. Orang Muhammadiyah boleh masuk enggak? Boleh. Jadi organisasi di zaman Nabi enggak ada. Coba. Jangan pernah ada di zaman Nabi organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Ada di zaman Nabi? Enggak ada. NU ada di zaman Nabi? Sejak kapan itu ada? Sejak kapan kira-kira itu ada? Ada Muhammadiyah 1912, NU 1926. Berarti baru-baru kemarin, akhir zaman. Sudah 1000 lebih tahun ditinggalkan Nabi baru muncul. Sehingga kita tidak usah jadi orang yang menjadi orang yang paling benar. Tidak. Maka kita sampaikan sunnah, nanti kita sampaikan bid'ah. Sehingga kita sekali lagi menjadi orang yang paling toleran terhadap saudaranya, gitu ya. Oh ya, ada dasarnya, ada monggolah. Meskipun lemah, itu urusan dia dengan
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak katakan, bid'ah rika, sesat rika. Tidak bisa begitu. Bu Bapak, kita akan sampaikan sunnah. Saja nanti kita akan mungkin mulai menggunakan papan tulis lagi nggih ke depannya. Kita akan sampaikan yang pertama, pengertian secara lughah. Sunnah niku napa? Oh, ini kasih tukaran dilakoni, bareng takoni sunnah niku napa? Ya sunnah, sing penting sunnah. Ini penegak sunnah. Ada yang mengatakan ini ahlu sunnah wal jamaah, penegak sunnah, pengajian sunnah, dan sebagainya. Hari ini kan banyak sekali kan orang-orang mengklaim dirinya itu sunnah. Pertanyaannya, apa itu si sunnah? Sunnah ya pokoknya sunnah lah. Makin ini sholat sunnah? Enggak. Apakah sunnah itu yang seperti itu? Ya, ibu bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lughatan secara bahasa sanna yasunnu sunnatan. Jadi sunnah itu as-sunnah itu maknanya berasal dari sanna. Ya. Yasunnu sunnatan. Jadi nek ana wong arep barang gawe jenenge sunatan. Arep ngapa? Nyunati anake. Kenapa kok bisa begitu? Nah ya, sepitan itu disebut jadi dulu itu sunnah. Akhirnya apa? Sunatan. Bahkan dulu di tempat saya namanya sunatan masal. Ada sunatan masal? Nopo niku? Sepitan masal. Apakah sunnah itu sepit? Iya. Ibu Bapak, ya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lah ya ada sunnah. Makna sunnah itu apa? Hingga ada orang mengatakan wong sepit itu sunnah. Tadi orang sholat juga sunnah. Apalagi puasa sunnah. Apakah sunnah itu puasa? Apakah sunnah itu sholat? Apakah sunnah itu sepitan? Ibu Bapak Allah Subhanahu wa taala, ternyata selama ini kita ada yang mengatakan sunnah, penegak sunnah, pengajian sunnah, ahlu sunnah wal jamaah. Lah makna sunnah itu apa? Kita sampaikan dari awal adalah lughatan, secara bahasa mustaqnya pecahannya itu dari sana. Jadi bukan asli isim. As-sunnah itu bukan asli isim. Tapi sunnah itu adalah punya masdar, punya kata dasar. Dasarnya adalah sanna yasunu sunnatan. Jadi as-sunnah. Apa maknanya? Para ulama menyampaikan makna sunnah yang pertama adalah al-qanun. Sunnah maknanya adalah al-qanun, undang-undang, peraturan. Kok ini temen? Sunnah itu maknanya adalah al-qanun, undang-undang, peraturan. Itu namanya sunnah. Makna yang pertama. Makna yang kedua adalah sunnah berarti cara yang diadakan. Cara yang diadakan. Nanti kita penjelasannya saya sampaikan insyaallah. Kemudian sunnah bermakna adalah jalan hidup. Sunnah bermakna jalan hidup. Dan yang terakhir, sunnah bermakna keterangan atau bayan. Ini sunnah. Insyaallah, Ibu Bapak, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan lihat di dalam surat Al-Isra ayat 77. Makna sunnah itu bermakna undang-undang atau peraturan. Sannata man qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Insyaallah. Sunnata man qad arsalna. Kata sunnah, sunnata, ya, dan kebetulan di sebelah timur ada namanya Pak Sunnata, ya, itu berarti Pak Sunnah, ya, Pak Sunnata, Pak Sunoto berarti Pak Sunnah, itu Sunnata, Sunoto, ternyata itu adalah, masya Allah, dari bahasa Arab, kayaknya sudah jadi bahasa
Jawa siapa? Sunoto, jenenge ada Pak Sunoto nggih. Ya, Pak Sunoto itu Pak Sunah. Pak Sunata berarti Pak Sunah. Ya, Bu Suniah. Wonten Bu Suniah? Ada Bu Suniah berarti Bu Sunah. Iya, Suniah itu Bu Sunah, masya Allah. Sunnata mang qad arsalna qablaka mir rusulina. Ya, sunnah itulah sunnah, peraturan. Ya, peraturan sunnah orang yang telah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad. Ini adalah sunnah orang-orang terdahulu, peraturan orang-orang dahulu, undang-undangnya orang-orang terdahulu. Jadi mana sunnah di dalam surat Al-Isra ayat 77 itu maknanya adalah undang-undang atau peraturan. Itu sunnah. Makna sunnah secara bahasa. Secara bahasa sunnah bermakna peraturan atau undang-undang. Kemudian juga ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 62, sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Ya, kalau tadi tahwila, ya, sunnah itu tidak akan mengalami perubahan. Sunnah undang-undang kami, Al-Qur'an ini tidak pernah tahwila mengalami perubahan sama sekali. Di ayat yang ke-62 surat Al-Ahzab, sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl. Sunnah Allah, peraturan Allah, undang-undang Allah pada orang-orang yang terdahulu telah lampau, dan tidak akan walan tajida li sunnatillahi, dan tidak akan pernah pada aturan Allah, undang-undang Allah itu tabdila, pergantian, tidak ada. Sampai harokatnya pun tidak akan pernah berganti sedikit pun. Yang fathah jadi kasrah, kasrah jadi fathah, itu hanya di dalam konteks tulisannya. Apalagi undang-undangnya, maknanya tidak akan pernah berganti. Bu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kafir ya tetap hukumnya orang kafir. Tapi kita sering mengatakan untuk memperhalus, mengatakan non muslim. Tapi hukumnya tetap kafir. Orang di luar Islam ya tetap kafir. Ya, meskipun orang-orang Kristen, orang-orang yang lain mengatakan orang Islam juga orang kafir menurut mereka. Ya, Ibu Bapak nanti Allah Subhanahu wa taala, walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan tidak akan mungkin, walan lan itu menunjukkan sekali-kali, tidak akan pernah. Tidak akan pernah ada perubahan pada ayat-ayat Allah, tidak akan pernah ada perubahan pada undang-undang Allah, aturan-aturan Allah, tidak akan pernah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Mana sunnah di dalam surat Al-Ahzab ayat 62, makna sunnah di dalam Al-Isra ayat yang ke-77, maknanya adalah undang-undang ataupun peraturan. Insya Allah. Ini yang pertama, Bu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan tahu, kita penegak sunnah berarti penegak undang-undangnya Gusti Allah, aturannya Gusti Allah. Itu begitu. Yang kedua, sunnah bermakna cara yang diadakan. Cara yang diadakan, cara. Ngundang wong, saniki wonge akeh orang eling. Kalau dulu orangnya sedikit, Bilal naik ke atas masjid, Allahu Akbar. Orang-orang udah kerungu. Kenapa? Orangnya masih sedikit, tidak terlalu jauh-jauh. Ya, maka tidak memerlukan pengeras suara. Semakin lama, subhanallah, coba jenengan bayangkan, ya, Masjidil Haram di sana jauh sekali, orang-orang sampai 3 kilo, adzan ndak dengar. Kang, tinggal orang maring masjid, apa wis adzan? Ini sunnah. Nanti kita akan sampaikan dengan maslahat mursalah. Nanti akan kita sampai. Apakah itu termasuk bid'ah? Mic itu termasuk bid'ah? Sepeda motor itu termasuk bid'ah? Kira-kira termasuk bid'ah atau enggak kira-kira? Loh, kenapa?
Kan enggak ada dalil. Pakai pengeras suara enggak ada dalil kan? Nganggo motor enggak pakai dalil. Nah, nanti pembahasannya pada maslahat mursalat. Ya, maslahat mursalat ini bersama-sama. Bid'ah juga enggak ada dalilnya, enggak ada dasarnya. Ini juga tidak ada. Pakai pengeras ini zaman Nabi enggak ada ini. Ya, enggak ada. Tapi kalau jenengan bisa lihat rumah Nabi SAW kan cuma segini. Lah kalau nanti Masjidil Haram sudah lantainya lantai berapa? Berapa? 4. Kira-kira yang ceramah di bawah, yang di atas dengar enggak? Kok yang di bawah, yang di atas, yang di sini kemudian di sana jauh sekali, enggak dengar. Ya. Kalau jenengan pernah ke sana, dapati syekh di sini ada, di sana ada. Satu masjid itu berpuluh-puluh syekh. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi yang tidak begitu besar, artinya besar jika dibandingkan dengan Masjidil Haram, lebih besar Masjidil Haram jauh sekali. Masjidil Haram bisa menampung sekitar hari ini sekitar 6 juta orang. 6 juta orang. Itu tempat paling besar di dunia yang mampu menampung. Itu adalah Masjidil Haram. Dan penduduknya di masjid saja jumlah penduduknya dengan Banjarnegara 4 kali lipatnya. Satu kabupaten kumpul kabeh nang Masjidil Haram isi ombel. Penasaran? Besok bulan Dzulhijjah bareng-bareng. Penasaran ingin ke sana? Loh, siapa tahu hari ini sudah mulai murah. Kalau kemarin ya haji furoda saja bisa sampai hampir 1,5 miliar, sekarang tidak nyampe. Haji plus saja sekarang sudah tidak nyampe 200 juta. Nggih. Loh, dari mana Ustaz? Nggak usah pernah khawatir, sepenting cita-cita niatkan dulu dengan benar. Gitu ya, masanya Allah mengangkat ini nanti jadi berangkat ke sana. Loh iya, Pak Sun Haji itu nggak pernah mungkin harus berangkat ke sana. Kok Pak Sun Haji? Teman saya gitu. Ya, guru SMP 4 Banjarnegara itu. Tat, mari muni nyong. Loh, napa? Nyong arep haji. Lah daftar kapan? Nyong ora tahu daftar. Tahun kemarin itu beliau tidak daftar haji, tiba-tiba ada peluang 2 orang haji furoda dan haji undangan dari Raja Kerajaan Arab Saudi. Seleksi dari 30 orang, dari 12 orang. 12 orang itu diseleksi 2 orang, termasuk dia lulus. Masya Allah. Lulus berangkat. Persiapan 2 bulan berangkat. Masak manasik apa orang? Orang manasikan. Nyong diwarai gini. Insya Allah. Dia sama sekali enggak pernah belum daftar istri dan sama ibunya. Enggak, wong ini bukan daftar reguler enggak. Jadi ternyata Allah berangkatkan itu sesuatu yang mudah. Maka ibu bapak kaum muslimin nih kembali. Lah, sunnah itu cara mansana sunatan hasanatan fil Islam. Saya bacakan hadis lengkapnya. Kalau di sini tidak lengkap. Ya. Mansana sunatan fil Islam sanatan hasanatan, sunnatan hasanatan. Barang siapa yang melakukan satu cara yang diadakan di dalam Islam, cara hasanatan, sunnatan hasanatan, cara yang baik. Hadis ini ibu bapak kaum musliminullah itu berkaitan dengan apa? Makna sunnah hingga Nabi SAW menyampaikan sunnah ini adalah cara yang diadakan. Hadis ini berkaitan dengan ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, datang di sana itu ada air itu sulit, tapi orang butuh perairan, butuh air. Kemudian sahabat itu ada yang membagi air. Ya Rasulullah, saya bagi air itu, saya alirkan, jatah yang paling bawah itu malam hari. Yang atas itu siang hari. Kalau dulu di Indonesia namanya ada nomor ulu sing bagi banyu, sing wong dhuwur kuwi mengko awan, nggih, sing wong sing ngisor wengi. Kenapa? Nek wengi iki dhuwur pada rapet kabeh, ngisor kena banyu kabeh.
Tiba-tiba Nabi apa? Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Masya Allah. Ini cara. Belum pernah dilakukan oleh Nabi, tapi cara bagaimana mengatur air. Ini kan dan ibaratnya tidak ada hubungannya dengan masalah ibadah sama sekali kan? Iya, itu masalah air. Termasuk mungkin dalam hal ini adalah masalah pengeras suara. Coba kita bayangkan kalau hari subuh tidak ada yang ngadu, Allahu Akbar. Pak Selamat seru banget jadi. Sudah volumenya udah dikeraskan banget, Allahu Akbar. Tapi sebelah mana ngene Pak Rahmat ora. Nggak dengar dari sana, gitu ya. Kenapa? Padahal Pak Selamat ya madhep ngulon, suaranya seru orang eling. Maka gimana Ustadz kalau kita buatkan pengeras suara supaya orang-orang dengar bangun sholat subuh? Ada kan? Seandainya Nabi SAW ada, man sanna sunatan hasanatan fil Islam. Masya Allah, bukan bid'ah. Sunnah ini adalah cara yang diadakan, yang itu merupakan fasilitas sarana yang bisa membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau saya itu berangkat dari sana jam 4:10 menit melaku. Minggu kemarin Ibu Bapak, saya itu nonton motor dari itu. Macet motornya, makanya saya kemarin agak telat ke sini. Itu dari rumah banter banget, tiba-tiba berjalan 80, 90, 80, 90. Saya pas banter banget, kok langsung mati motornya. Alhamdulillah langsung tok kopling, karena motor lanang, kopling, terus kemudian bisa nuntun sampai dibetikan sampai di Asidik. Ada bapak-bapak, Pak, nuwun sewu kula diantar teng Al-Ikhlas. Niki kula telat. Makanya kemarin saya telat. Terus kemudian tiba-tiba anak saya mau ngisi di Sidik, datang, akhirnya saya gantian motor. Insya Allah sudah nuntun kemeringat, barang dijamit di sana jebule dislah maning urip maning. Itu bayangkan, itu saja sudah telat sekali. Lah bagaimana kalau saya jalan? Ya mangkate mau jam 1 itu baru berangkat, padahal bisa untuk istirahat. Ini adalah sunnah yang diadakan, cara yang diadakan supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Coba kita bayangkan seandainya atapnya, sunnahnya atapnya dulu Masjid Nabi Kuba ya atapnya godong korma, ya pakai dewek godong kelapa lah. Kan mandan sing serupa karo korma ya godong kelapa. Dan udan gede, banjir, tidak hanya banjir, sujud ya gelopot raihnya dengan tanah, dengan pasir. Maka dibuatlah masjid yang seperti ini, masjid yang beratap gendeng, masjid yang beratap seng. Ya, ini sunnah yang maknanya adalah cara yang diadakan, kaifiyah cara yang diadakan. Ini adalah termasuk sunnah. Masya Allah. Jangan kita mengatakan, oh bid'ah zaman Nabi orang motor. Anane onta lah, kita ontane orang gelem gede, orang gelem cilik nang Surya Yuda. Nah ya ontanya di sana terus, mau haji kecil haji ke Surya Yuda. Itu udah ada onta. Lalu terus gimana? Menaik sapi? Nggak bisa juga. Ya nggak umum, nah ini Indonesia nunggang sapi. Ibu Bapak rahmat Allah semuanya. Ini yang kedua, sunnah itu adalah cara yang diadakan. Kemudian yang ketiga, jalan hidup. Sunnah itu bermakna jalan hidup. An-nikahu sunnati. Faman rohiba an sunnati falaysa minni. Ya. An-nikahu sunnati itu jalan hidup. Sunnah itu salah makna yang berikutnya adalah maknanya jalan hidup. Apa? Prinsip hidup seseorang. An-nikahu sunnati, nikah itu termasuk di antara sunnahku. Nikah itu termasuk di antara jalan hidupku. Itu sunnah. Ya. Jadi nanti di antara jalan hidup Nabi SAW ada yang namanya nikah, saum
ya saum, ada sholat, itu termasuk jalan hidup. Kemudian berikutnya ada hadis yang lain. Abghadun nasi ilallahi salasatun mulhidun fil haram wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah wa libud dami mri'in bi ghairi haqqin liyuriqa damahu. Abghadun nasi ilallahi salasatin, manusia yang paling dibenci oleh Allah, manusia yang paling abghadun nas, manusia yang paling dibenci oleh Allah itu ada 3. Mulhidun fil haram, yaitu orang-orang yang melakukan keburukan, kekufuran. Mulhidun itu syirik, termasuk di dalam asyirku. Mulhidun itu berarti diantaranya adalah mulhid itu adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan di Masjidil Haram. Ada enggak kira-kira orang yang melakukan kesyirikan di Masjidil Haram? Oh ada, banyak Bu. Salah satunya kenapa makam Ibrahim juga dipagar, di kerangkeng, kemudian sofa juga di kerangkeng, di pagar. Kenapa? Karena banyak orang seluruh dunia datang, itu tidak semuanya itu orang yang bertauhid semuanya, tidak semuanya orang-orang yang memang murni ingin berhaji. Ada orang-orang yang golek kesugihan. Bahkan kenapa dia umrah berkali-kali? Ya, sering sekali setahun itu bisa sampai 12 kali umrah. Berangkat umrah orang Indonesia, kenapa? Golek pesugihan. Makanya makam Ibrahim itu di kerangkeng. Kenapa? Engko nek ora dititili. Itu kan batu kan? Batu dititili engko dhewe pesugihan, engko dagang, penglaris. Kepengen jadi pejabat, dicemplungaken banyu diminum. Ya, kalau ini tidak syirik ini. Kan ada tata cara dukun yang seperti itu kan, tulisan-tulisan Arab itu kan, mau nanti pilih lah ya, tulisan Arab dicemplungaken nang banyu kan, begitu kan. Iya, dulu sekarang sih masih banyak juga ya, masih banyak ya, anunya orangnya saja yang berbeda tapi caranya sama. Cuman dulu itu nek dukun itu apa, ketone sangar banget, nganggone blangkon iket-iketan, kumise kuandel, jenggote kuandel, kumise nutupi mulut, ora tahu adus, wanune bisa menyan. Harus sekarang dukunnya lebih necis, tapi gayanya masih sama, tetap anak kembang setaman, tetap ana syarat-syarat tertentu yang nginjang mriki jenengan bekto mahar. Nopo niku mahare Pak Kiai? Ini dukun putih sih. Kalau dukun putih kan kiai kan? Itu begitu. Mahare nopo? Mahare jenengan karena dukun putih ya ayame putih, sing getihe putih. Loh apa ini? Nek dukun ireng ya ayame ireng blusning, terus getihe sing ireng. Subhanallah. Ini bedanya dukun ireng karo dukun putih. Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya dukun putih itu diidentikan dengan orang-orang yang soleh, gitu ya, orang soleh. Jadi tidak ada syarat apa-apa. Ruqyah itu siapapun boleh bisa meruqyah. Jadi tidak hanya seorang ustadz saja yang bisa meruqyah. Jenengan bisa meruqyah. Lu kenapa mau Al-Fatihah kok? Ini surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, mbok bisa semuanya? Itu kan surat-surat idola kita kan? Masa enggak bisa? Bisa semuanya, bisa semuanya. Gitu. Ini, Ibu Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulhidun fil haram, orang yang melakukan kekufuran, orang yang melakukan kesyirikan di Masjidil Haram. Itu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kekufuran.
Kesyirikan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan besok yang mau umroh, mau haji, pastikan murni niatnya lillahi taala. Ya, bukan meratap ngunang apa pager-pager. Iya, pager Masjidil Haram, Masjidil Ka'bah. Ya dilus-lus gitu ya. Mampu temen, ya mampu banget wong beli disemprot minyak wangi. Wong di sini saja juga bisa tuh semprot minyak wangi kabeh delus maning. Kok mampu wangi ya? Wong diseli minyak wangi ya, Bu Bapak rahmat Allah, kecuali yang ada dasar-dasarnya seperti mencium hajar aswad, itu pun kalau bisa. Kalau tidak bisa dengan apa? Dengan isyarat. Bismillah Allahu Akbar. Nah, kata niku boleh. Sing pun umroh kali haji itu kan mau tawaf, kalau di sana ada tandanya ya, tandanya. Jadi tandanya itu hajar aswad, kemudian ada lampu hijau. Dari situlah mulai wong orangnya banyak sekali, bukan ratusan ribu, jutaan manusia tumplek-blek di Masjidil Haram ya. Sangat sulit sekali untuk menyentuh, mencium hajar aswad. Nah, di sana biasanya banyak sekali calo-calo Ibu Bapak. Calo-calo bisa ini sini ke sini. Gampang, nanti regane nanti saja rembukan belakangan. Setelah dirembukan belakangan berapa? 500 real. Duh, wonangan lagi ibadah malah diperet. Makanya besok yang haji, yang umroh, pastikan regane dipastikan awal. Apapun di sana, termasuk naik taksi. Berapa real? Di sana itu taksinya pinter bahasa Indonesia kabeh. Ya, paling haji paling besar itu orang Indonesia. Wong sampai saya dagang itu nganggo sedikit etok-etok nganggo bahasa Arab. Ternyata pinter banget bahasa Indonesia. Saya ngenyang-ngenyang lah pelit. Kayak gitu. Ya, sampai saya nganu taksi berapa? Dak ngasar 11. Malah pinter ngomong bahasa 11. Orang Filipina itu, supirnya orang Filipina, kalah ngomongnya bahasa Jawa. Subhanallah. Jadi jenengan enggak usah di sini misal katakanlah tersesat dan sebagainya, enggak usah khawatir, banyak sekali orang pintar bahasa Indonesia. Ya, mesti di negeri Arab. Kenapa? Karena pedagang-pedagang apal sudah. Kalau pelanggannya itu orang Afrika sedikit, orang Filipina sedikit, orang Inggris sedikit, orang Indonesia di atas 200.000. Itu. Maka banyak luar biasa dari seluruh dunia. Bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Dibenci oleh Allah, satu yaitu orang yang melakukan kesyirikan, kekafiran di dalam Masjidil Haram. Kemudian berikutnya adalah orang yang mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Ya, yaitu orang-orang yang menghendaki satu jalan hidup seperti perjalanan sunnatal jahiliyah. Perjalanan orang-orang terdahulu yang jahil. Ya sudah, yang namanya perzinaan itu orang-orang sudah dahulu jangan kita ikuti. Itu jalan hidup orang-orang terdahulu. Kesyirikan nyembah berhala itu orang-orang terdahulu. Wallahualam shawab. Terakhir, Ibu Bapak yang namanya Allah Subhanahu wa taala, sunnah bermakna penjelasan atau keterangan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sanallahu ahkamuhu linnas." Dalam surah sanallahu ahkamahu linnas. Allah menjelaskan sanallahu. Allah menjelaskan. Makna sunnah di situ adalah Allah menjelaskan apa? Ahkamahu linnasi. Allah menjelaskan hukum-hukumnya kepada manusia. Nah, makna sunnah di situ maknanya adalah penjelasan, keterangan atau bayan. Pada keterangan yang disebutkan sanar rajulul amr. Laki-laki itu menjelaskan urusannya. Sanar rajulul al-amr. Laki-laki itu, orang itu menjelaskan urusannya. Oh, kata sunnah di situ bermakna penjelasan, keterangan atau bayan. Maka dulu sering disebut Pak Bayan karena sering
undang-undang, nginjang rapat, nginjang kerikan. Orang yang memberi penjelasan jenenge Pak Bayan. Siki mboten wonten Pak Bayan. Namanya apa? Kemeninfo. Kementerian iya informasi dan informatika dan sebagainya. Itu namanya Bayan modern. Ya, wala alam sawab. Ini pengertian sunnah secara bahasa. Maknanya apa? Undang-undang atau peraturan. Yang kedua, cara yang diadakan. Yang ketiga, jalan hidup. Yang keempat, bayan atau penjelasan atau keterangan. Empat makna ini. Itu makna sunnah secara bahasa. Wala alam sawab. Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan Ibu Bapak? Jelas nggih? Nggih. Jadi nek wis ngerti sunah kuwi apa sih, Pak? Ngendika sunah baen. Ternyata undang-undang itu juga sunnah. Peraturan itu juga sunnah. Saya kira ini yang saya sampaikan Ibu Bapak kaum muslimin Allah, dan kita ke depan derek sunnah Nabi itu yang seperti apa. Nanti kita akan jelaskan. Astagfirullahaladzim dengan membaca doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan segala urusan di dalam mentaatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kelapangan rezeki yang halal, yang thayyib, yang barokah, yang mencukupi. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita anak-anak keturunan kita yang soleh solehah, mujahidin mujahidah, hafid hafidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, kumpulkan kita, masukkan kita dalam jannahnya, Jannatul Firdaus. Allahumma ja'al khairu kalamina la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilillah wal muslimin ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrih alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'alukal firdausa a'lal jannah. Allahumma inna nas'alukal firdausa a'lal jannah. Allahumma inna nas'alukal firdausa a'lal jannah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil mautina wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal du'a innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.